Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 sub yang telah didiskusikan. Yang pertama itu mengenai angket, yang kedua itu adalah wawancara, yang ketiga itu adalah observasi, yang keempat itu adalah sosiometri, yang kelima itu adalah biografi, dan yang keenam itu adalah ITP atau inventory tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu mengenai angket. Di sini metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner di sini adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penulisan atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Nah, di sini juga ada tujuan dari angket. Angket bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Nah, di sini juga angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklasifikasiannya, seperti menurut responden subjektif, strukturnya, bentuk pertanyaannya, dan menurut bentuk jawabannya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Nah, langkah yang pertama itu langkah mengadministrasi. Terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Di sini juga skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Gutham, skala rating, dan skala sistematik diferensial. Yang kedua itu mengenai wawancara. Nah, di sini wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Biasanya melalui tatap muka ataupun dengan peralatan alat komunikasi digital. Nah, di sini agar proses wawancara berlangsung dengan baik, maka pewawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Nah, ada juga syarat-syarat wawancara, yaitu valid, relevan, tidak mengandung bias, dan komunikatif. Nah, ada juga 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Nah, yang ketiga itu mengenai observasi. Observasi di sini merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Nah, pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, diantaranya itu adalah tinggi badan, berat badan, warna kulit, serta cara berpakaian, gerak tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Ada juga beberapa bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Nah, mengenai yang keempat itu mengenai sosiometri. Sosiometri di sini adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, dan hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai.
Nah, adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu normatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu ada beberapa tahap-tahap kerja yang sistematis meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pengolahan hasil sosiometris dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpul. Nah, kemudian langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Nah, adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram ini dapat digunakan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik jalur, dan sosiogram teknik bebas. Nah, mengenai yang kelima itu adalah biografis. Metode biografis di sini merupakan cara memahami individu dalam mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Nah, di sini menurut Subrata menyatakan bahwa bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenangan-kenangan masa muda, dan case story. Nah, mengenai yang keenam itu adalah inventory tugas perkembangan. Nah, di sini inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Nah, penyusunannya ini dimaksud untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Inventory tugas perkembangan atau ITP disusun dalam bentuk 4 buku inventory masing-masing untuk memahami perkembangan individu di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kelebihan ITP ini yaitu mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengolah hasil dan analisis dari ITP. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari ITP sendiri yaitu aspek yang digunakan masih terlalu umum atau belum spesifik dalam kekurangan lainnya. Jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer, akan memakan waktu lebih lama. Itu adalah salah satu kekurangan dari ITP. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.